Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Terima kasih untuk bunda dan teman-temanku yang udah klik video aku hari ini. Hari ini aku mau share kegiatan lagi ya teman-teman. Ini kegiatan aku di hari Jumat kemarin sebenarnya, tapi qadarullah baru bisa aku upload di hari Senin ini ya. Niatnya itu sih di hari Jumat ya teman-teman mau aku upload, tapi waktu itu aku ada kegiatan juga di hari Jumatnya, dan Sabtu sama Ahad aku udah pasti nggak bisa ngedit ya teman-teman. Jarang banget itu aku bisa ngedit sama ngupload, karena aku tuh kerja teman-teman kalau Sabtu hari sama hari Ahad ya. Nah ini tuh aku udah di dapur aja, udah masak aja teman-teman. Menu aku hari ini, aku seperti biasa pagi hari itu masak sayur dulu ya teman-teman. Ini tuh aku masak sayur sop ayam ya, ayam wortel campur kentang, terus aku kasih sayur sedikit gitu ya, bunga kol. Nah dan ini tuh aku tutup tadi ya supaya dia itu cepet mateng teman-teman, karena pagi ini tuh kan waktunya singkat banget ya teman-teman. Jadi aku tuh pengen masakan aku tuh masak sebelum pak suami aku itu siap-siap berangkat kerja gitu. Jadi beliau tuh bisa sarapan dulu, terus nanti juga bisa buat sarapan aku di rumah sama anak-anak, dan juga bisa buat bekal pak suami. Nah makanya itu sayurnya itu agak banyak ya teman-teman, karena ya itu tadi ya buat aku juga buat di rumah gitu, sama pak suami juga buat berangkat kerja nanti. Nah teman-teman hari ini pada ngapain ini sambil nontonin video aku mau ngucapin makasih banyak ya buat kalian semua di sana yang selalu support channel aku. Aku doain semoga kalian semua sehat selalu ya teman-temanku. Semoga bahagia selalu dan semoga segala urusannya dipermudah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nah ini kembali lagi ke sayur sop ya teman-teman. Ini sayur sopnya aku kasih jeruk nipis gitu ya, perasan gitu, perasan jeruk limau. Nah ini dia teman-teman. Nih kalau di sini kita bilangnya jeruk limau ya. Nah ini tuh dikasih biar seger aja gitu teman-teman. Terus nggak lupa dikasih garam sama penyedap rasa. Udah itu aja sih senengnya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh menunya kesukaan anak-anakku teman-teman, karena anak aku itu ya biasanya mereka itu suka makan tuh yang berkuah gitu. Ayam juga tadi aku rebus duluan supaya ayamnya itu empuk teman-teman, karena anak-anakku kan masih kecil ya, jadi kalau buat mengunyah ayam gitu butuh proses juga gitu teman-teman. Jadi makanya tadi itu aku rebus agak lama biar dia empuk gitu. Oke, waktunya kita sarapan. Menu aku udah mateng nih teman-teman. Alhamdulillah menu sederhana, insya Allah nikmat banget. Oke deh lanjut lagi. Ini pak suami aku mau berangkat kerja. Ini beliau udah siap-siap, udah bawa bekal. Beliau itu bawanya pakai kantong kresek kayak gitu teman-teman. Aku udah tawarin buat beli tas kantong apa buat bawa bekal gitu, tapi beliau nggak mau, katanya pakai kantong kresek aja katanya. Nah itu ada 2 kantong, satu kantong lagi itu buat letak sendal ya teman-teman. Oke deh, setelah pak suami berangkat kerja tadi aku juga udah sarapan. Nah anak-anak aku juga udah sarapan, ngisi tenaga dulu teman-teman. Setelah itu lanjut deh kita berkegiatan lagi buat nyetrika. Siapa nih di sini yang ada PR-nya di rumah buat nyetrika? Ayo aku temenin nyetrika dari sini ya teman-teman. Semoga video aku kali ini juga bisa memotivasi teman-teman yang lagi mageran atau yang lagi punya PR buat nyetrika. Ayo kita setrika sama-sama. Dan seperti biasa di video aku kali ini aku mau sharing sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk kita ya teman-teman. Materi kali ini atau pembahasan kita kali ini yaitu tentang uang teman-teman. Teman-teman pernah nggak di posisi nggak punya uang? Sama dong teman-teman, aku juga pernah di posisi yang nggak punya uang. Jadi kalau kita nggak punya uang kita ngapain dong? Nah teman-teman, aku ini pernah coba ya teman-teman. Ini yang benar-benar aku rasain dalam hidup aku. Nah jadi aku mau sharing ini ya teman-teman. Semoga teman-teman yang sekarang posisinya mungkin juga lagi nggak punya uang, kita tempuh jalur ini teman-teman. Ini namanya jalur langit. Jadi kita coba tempuh jalur langit. Teman-teman tahu nggak jalur langit? Nah jalur langit itu ada beberapa caranya juga nih teman-teman yang harus kita lakukan. Jadi buat teman-teman yang sekarang di posisi lagi nggak punya uang, boleh nih disimak video aku sampai selesai ya. Semoga video ini bermanfaat. Tapi teman-teman aku mau disclaimer dulu, ini nggak ada maksud menggurui, ini nggak ada maksud untuk merasa aku sok pintar, sok hebat dari teman-teman, enggak ya. Di sini niat aku murni hanya pengen sharing teman-teman, sharing sesuatu yang bermanfaat, yang mudah-mudahan dengan yang aku sampaikan ini banyak orang lain, orang di luaran sana yang merasakan manfaatnya, itu aja teman-teman. Karena kalau kita bermanfaat bagi orang lain, nah insya Allah itu kebahagiaan ya teman-teman. Kita bisa
menebarkan manfaat, menebarkan kebaikan-kebaikan untuk orang lain gitu. Jadi niatnya hanya itu aja teman-teman, sekedar untuk pengen bermanfaat aja gitu, nggak ada niatnya untuk menggurui atau pamer, nggak ya teman-teman. Oke, kita masuk aja langsung ya ke topik kita, yaitu saat nggak punya uang, cobalah tempuh jalur langit. Nah, apa aja sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama, teman-teman, lakukan istighfar. Istighfar kalau bisa sehari itu minimalnya 100 kali teman-teman. Lebih banyak lebih bagus. Teman-teman pernah dengar nggak? Kalau aku sih pernah dengar ya teman-teman, dari Ustadz Adi Hidayat. Kata beliau gini, dosa itu bisa menghambat doa-doa kita, bisa menghambat rezeki kita, kata beliau. Nah, jadi kalau kita perbanyak istighfar, nah mudah-mudahan dosa kita bisa berguguran gitu ya teman-teman. Karena dengan istighfar itu bisa menggugurkan dosa gitu. Jadi kalau kita perbanyak istighfar, dosa kita berguguran, mudah-mudahan rezekinya lancar gitu teman-teman. Doa-doa kita dikabulin sama Allah gitu ya. Nah, yang kedua yaitu kita percaya sama kekuatan doa. Teman-teman percaya nggak sama kekuatan doa? Doa itu ajaib loh teman-teman. Aku pernah di posisi yang seperti ini teman-teman. Aku waktu itu beneran nggak ada uang sama sekali sepersen pun. Terus aku ingat banget itu waktu itu sore teman-teman. Aku nungguin Pak suami pulang karena posisinya kita di sini tuh beneran merantau dan kita tuh nggak ada keluarga teman-teman. Aku, Pak suami dan anak-anak, cuma itu aja yang aku punya di sini, keluarga aku ya. Jadi waktu itu aku tuh nggak ada uang teman-teman di sore hari itu ya, mau beli apa nggak bisa karena nggak ada uang sepersen pun. Terus aku langsung wudhu, aku sholat sunnah 2 rakaat, terus aku doa sama Allah teman-teman. Ya Allah, kata aku, uang ulan nggak ada lagi ya Allah. Pokoknya aku cerita kayak anak-anak gitu teman-teman, kayak anak-anak yang minta uang ke mamanya gitu, ma minta uang dong, mana ada uang lagi, kayak gitu teman-teman. Aku tuh beneran deh sampai saking merasakan doa itu air mataku mengalir teman-teman, beneran. Terus aku nangis minta ngadu sama Allah dan segala macam cerita aku. Teman-teman tahu nggak yang terjadi? Alhamdulillah teman-teman, Masya Allah, Allah beneran deh, Allah itu baik banget, Allah maha kaya, Allah pemberi rezeki. Malamnya Pak suami aku pulang dari kerja, beliau itu bawa uang teman-teman. Tahu nggak uangnya berapa? Uangnya 1 juta teman-teman. 1 juta itu besar loh saat kita nggak ada uang. Beneran itu aku, Masya Allah, berarti ini jawaban doa-doa aku tadi gitu loh teman-teman. Jadi beliau itu dapat rezeki, ada yang ngasih gitu, wali murid kasih gitu karena anaknya mau pindahan katanya, jadinya dikasih uang katanya. Masya Allah, kata aku, ini beneran luar biasa banget gitu teman-teman. Pokoknya rezeki banget gitu teman-teman yang aku rasain waktu itu. Jadi aku tuh beneran deh percaya banget sama yang namanya kekuatan doa gitu. Terus yang ketiga yaitu sholat sunnah teman-teman. Sholat sunnah itu yang perlu banget ini teman-teman, yang wajib banget setiap hari kita kerjakan itu sholat sunnah tahajud ya, dan juga sholat sunnah duha. Nah, sholat sunnah duha itu kan pembuka rezeki ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan kita rutin sholat duha, sholat tahajud, nah insya Allah rezeki itu datang dari arah yang tak disangka-sangka untuk kita ya teman-teman. Jadi selalu istiqomah untuk sholat duha dan tahajud ya teman-teman. Ini juga pastinya sudah mengerjakan sholat 5 waktu ya teman-teman. Sholat wajib itu jangan ditinggalkan, itu juga kewajiban kita. Lanjut, cara yang keempat yaitu kita rutinkan baca 3 surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mulk, Al-Waqiah, dan Ar-Rahman. Nah, itu 3 surah yang perlu banget dalam setiap hari kita baca ya teman-teman. Coba deh diamalin, mudah-mudahan rezekinya datang selalu teman-teman dari arah yang gak disangka-sangka. Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya untuk kita. Kemudian yang kelima teman-teman, gini, jangan kita itu menjadikan diri kita menjadi orang yang mengambil sesuatu hal dari orang lain. Jadi kita jadikan diri kita itu menjadi orang yang dapat dirasakan oleh orang lain efek keberlimpahan dari diri kita. Contohnya apa efek keberlimpahan dari diri kita ini? Nah, jadi jangan kita berharap itu minta ditraktir sama teman atau minta dikasih sama orang gitu teman-teman. Nah, kita balik tuh, kita jadikan diri kita itu menjadi orang yang bisa selalu mentraktir. Nah, dalam kata lainnya itu bisa bersedekah kayak gitu teman-teman, bisa berbagi ke orang lain selalu kayak gitu teman-teman.
Contohnya apa? Misalnya kita bikin makanan gitu ya di rumah, mungkin makanannya kita bikin lebih gitu, banyak gitu dibikin teman-teman, terus kita kasih tetangga. Karena ternyata teman-teman, sedekah atau sesuatu hal yang diberi ke orang lain itu lebih baik itu dalam bentuk makanan teman-teman. Karena apa? Makanan itu kan bisa jadi darah, bisa jadi daging, bisa jadi tulang, dan dia kan orang-orang itu, kalau tetangga kita apalagi orang muslim gitu ya, kan pasti dia akan beribadah dengan anggota tubuhnya. Nah, jadi itu akan menjadi sedekah jariah buat kita teman-teman. Jadi dia akan menggunakan badannya, darah yang mengalir tadi, anggota tubuhnya, itu kan ada kita di dalam, ada peran kita di dalamnya teman-teman. Nah, itu akan menjadi sedekah jariah untuk kita. Masya Allah. Ayo teman-teman coba praktekkan. Ingat ya, jangan selalu menjadi orang yang berharap ditraktir atau berharap dikasih ya teman-teman. Tapi jadikanlah diri kita itu menjadi orang yang bisa dirasakan oleh orang lain efek keberlimpahan dari diri kita gitu. Jadi orang yang kita beri, tetangga, saudara, pasti bakalan berpikir, oh ternyata dia berlimpah, ternyata rezekinya banyak gitu. Nah, mudah-mudahan dari prasangka saudara kita, tetangga kita itu juga Allah pantaskan kita untuk menerima keberlimpahan yang sesungguhnya dalam hidup kita teman-teman. Allah pantaskan kita mendapat rezeki yang banyak dari arah yang tak disangka-sangka. Nah, coba praktekkan ya teman-teman. Terus pertanyaannya, kalau nggak ada uang gimana? Ceritanya kan kita lagi nggak ada uang nih. Terus gimana dong caranya sedekah? Sedekah bisa banyak cara teman-teman. Kalau nggak bisa lewat uang, bisa dengan tenaga. Mungkin ada tetangga kita yang bisa kita bantu pekerjaannya. Kalau nggak bisa lewat tenaga, semudah dengan kita tersenyum kepada tetangga, itu juga sudah merupakan sedekah teman-teman. Misal ketemu tetangga gitu ya, senyum Pak, Bu, itu udah sedekah namanya teman-teman. Jadi rutinkan setiap hari bersedekah ya teman-teman. Baik itu dari segi tenaga, dari segi uang kalau bisa. Nah, kalau aku merutinkan sekarang itu teman-teman, ini aku sharing ya. Aku tuh punya 2 tabungan itu untuk sedekah teman-teman. Jadi aku punya tabungan sedekah subuh sama sedekah untuk infak Palestina teman-teman. Karena saudara kita di sana butuh kita teman-teman. Kita mungkin sekarang gak merasakan ya, kayak kita tidur di bom, gak merasakan teman-teman. Kita mungkin hanya merasakan kekurangan uang, yang itu tuh gak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudara kita di Palestina sana teman-teman. Coba dia bayangin kalau kita di posisi mereka. Benar-benar teman-teman, kita tuh wajib banget loh kita ngebantu saudara kita di Palestina. Jadi mulai sekarang ayo kita punya celengan, mungkin ya punya tabungan, atau teman-teman yang punya rezeki lebih mungkin bisa setiap bulan gitu ya diinfakkan langsung untuk saudara kita di Palestina sana. Nah, itu ya teman-teman, beberapa cara kalau kita lagi nggak punya uang, terus kita tempuh deh jalur langit yang udah aku sampaikan tadi ya teman-teman. Semoga setelah kita mempraktekkan ini, Allah datangkan rezeki untuk kita, banyak-banyak bertubi-tubi rezeki. Allah datangkan keberlimpahan untuk diri kita. Dan semoga dengan keberlimpahan itu kita juga bisa membahagiakan saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, sekian dulu sharing aku hari ini. Nah, kita kembali lagi ke video ya. Nah, ini aku udah di sore harinya seperti aku bilang tadi, sekitar jam 2-an ini teman-teman. Jadi aku tuh ada kegiatan di rumah, kajian rutinan ya. Aku tuh punya kajian mingguan gitu teman-teman. Nah, hari ini tuh kegiatannya di rumah aku. Nah, itu tadi aku lagi siapin kayak cemilan aja sih teman-teman ya di rumah. Nah, ini di sore harinya. Nah, ini aku lagi petik sayur bayam sebelum sebelum malam. Jadi aku tuh mau masak besok pagi gitu teman-teman. Jadi aku petik di sore hari ini. Ini tuh sekitar jam 6 ya teman-teman. Nah, nanti aku tuh juga mau potongin. Nah, aku potongin batang yang keras. Aku tuh mau tanam teman-teman supaya bisa berkembang nih si bayamnya. Karena bayam ini tuh enak banget teman-teman. Rasanya itu manis banget. Jadi kalau ditanam banyak gitu, mudah-mudahan nanti bisa lebih gitu ya panennya, dan aku bisa berbagi juga ke tetangga, ke teman-teman aku gitu. Nah, ini aku tanam ya teman-teman. Nah, itu pertamanya aku bikin berjajar kayak gini 3, terus akhirnya yang di tengahnya aku cabut lagi karena mikir kayak terlalu deket deh gitu. Nah, ini aku cabut lagi, jadi aku pindahin ke sini.
Teman-teman, sepertinya videonya udah mau selesai. Aku mohon maaf ya apabila ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita jumpa lagi di video aku selanjutnya ya. Support selalu channel aku ya teman-teman. Cara subscribe, like, comment, dan share. Insya Allah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.